Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita melaksanakan sebuah sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media sosial KIP Aceh. Terima kasih kepada Ketua KIP Aceh, Bapak Saiful SE. Terima kasih juga telah hadir Bapak Bayu Satria Esos, yang merupakan salah satu pengurus koalisi aspirasi Aceh. Kemudian kepada Ibu Erlina Marlinda yang telah turut hadir pada acara sosialisasi melalui media sosial. Temanya adalah peran serta kelompok rentan dalam Pilkada 2024. Harapan kami sosialisasi dan pendidikan pemilih ini melalui media sosial menjadi bahan masukan kepada masyarakat, kepada penyelenggara pemilu, dan juga kepada peserta pilkada nantinya. Ini apa yang melatar belakangi koalisi aspirasi Aceh dalam kelompok rentan, ya, pada Pilkada Aceh, sehingga koalisi aspirasi Aceh ini sangat peduli terhadap kelompok rentan ini. Baik, salam Pak sebelumnya. Ya, sebenarnya Pak, koalisi ini dibuat secara organik. Nah, jadi sejak awal Februari, ya, sekitar Februari, kita dari jaringan masyarakat sipil berkumpul untuk berdiskusi sebenarnya terkait pemilu, pilkada. Ada nggak ya isu-isu yang selama ini tuh belum terkuak gitu ya, belum diketahui oleh publik, atau jangan-jangan selama ini kita sendiri belum aware terhadap isu tersebut. Nah, waktu itu awalnya kita bikin pelatihan. Kebetulan saya fasilitator pada waktu itu. Lebih kurang ada berapa lembaga gitu ya, hampir 20 lembaga. Iya, sekitar 18 sampai 20 lembaga yang ikut serta pada waktu itu, termasuklah dari teman-teman disabilitas, kemudian teman-teman perempuan, teman-teman dari masyarakat sipil lainnya lah berkumpul. Nah, dari diskusi pada waktu itu lebih kurang 3 hari kita buat, yang didukung juga bersama Setara Institute, ada Aji juga waktu itu. Kita ketemu ternyata isu masyarakat rentan atau masyarakat marginal ini belum cukup terpublish di masyarakat. Termasuk masih banyak hambatan-hambatan kelompok marginal ini terlibat dalam pilkada itu sendiri. Nah, berangkat dari sanalah kemudian ada dialog-dialog lanjutan sampai kami mengeluarkan kertas kebijakan sebagai bentuk kesadaran bersama bahwa isu kelompok marginal ini harus disuarakan dan harus dipastikan terlibat dalam seluruh rangkaian dan juga tahapan daripada pilkada itu sendiri. Gitu, Pak. Menurut Ibu Erlinda Marlina sendiri, ini bagaimana yang melatar belakangi koalisi aspirasi Aceh sehingga peduli betul terhadap kelompok rentan ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, waktu itu ya seperti yang disampaikan sama Bayu, karena kita waktu itu kan melihat bahwa berbicara kelompok rentan itu kan ternyata waktu itu mungkin teman-teman ada berpikir disabilitas. Kemudian ternyata setelah kita duduk diskusi ya, beberapa kali diskusi, dialog kecil-kecil di antara kita, ternyata kita melihat banyak lagi faktor-faktor lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan. Misalnya seperti masyarakat yang terpinggirkan, itu kan juga bagian dari kelompok rentan yang itu tidak terekspos, tidak ketika dalam program-program atau dalam penguatan-penguatan dan sebagainya itu sering tidak terikut sertakan atau tidak terinclude. Nah, di situ kita berpikir, wah ini kayaknya nggak bisa dong kita hanya berbicara hanya untuk satu komunitas saja atau beberapa gitu. Akhirnya maka dari situ muncullah kita ada beberapa, termasuk dengan jaringan-jaringan perempuan, jaringan sipil lainnya. Maka ayo kita bareng-bareng ya. Maka akhirnya ada dari lintas agama, budaya, kemudian jadi kita akhirnya kayak paguyuban selama ini juga seperti misalnya teman-teman yang misalnya dia
memang bukan orang Aceh pada dasarnya, tapi dia tinggal di Aceh, makan nasi Aceh, besar di Aceh, tapi kadang itu juga tidak masih mereka juga mendapatkan perlakuan yang berbeda seperti itu. Nah, jadi itu juga akhirnya kita mengajak mereka juga untuk bareng-bareng. Nah, jadi menurut kami ya ternyata ketika berbicara kelompok rentan ini akhirnya ya udah, ini ternyata memang harus menjadi isu bersama, nggak hanya bisa menjadi hanya satu isu saja yang diangkat, tapi ini menjadi sebuah kekuatan. Makanya kita akhirnya mengumpul bersama untuk menjadi sebuah kekuatan seperti itu. Nah, luar biasa sekali ini dari Ibu Ana Marlinda. Kemudian boleh dijelaskan, kita mendengar isu diskriminasi terhadap kelompok rentan. Ini apa yang pengetahuan yang telah diketahui oleh Koalisi Aspirasi Aceh, khususnya di dalam melaksanakan pemilu dan pilkada di Aceh nantinya? Ya. Dalam banyak diskusi yang kami lakukan bersama teman-teman jaringan, kita memang ketemu ada beberapa masalah yang mungkin selama ini tidak cukup dijangkau gitu ya. Misalnya seperti bagaimana sih pelaksanaan pemilu atau pilkada itu bisa aware terhadap kelompok-kelompok yang membutuhkan aksesibilitas tinggi, misalnya kelompok disabilitas, kemudian macam-macam gitu ya, termasuk bagaimana kemudian kelompok-kelompok tertentu misalnya ragam agama dan lain-lain tidak hanya fokus pada saat proses pemilihan tapi juga terlibat dalam setiap tahapan. Nah, kita juga melihat peluang yang besar sebenarnya ketika teman-teman dari kelompok marginal ini juga ikut serta dalam mengkampanyekan pemilu itu, untuk ngajak jaringannya, masyarakat untuk sama-sama nanti datang ke bilik suara dan memberikan suaranya gitu kan. Karena kita merasa bahwa kadang ketika teman-teman kelompok marginal ini tidak cukup diberi ruang, kadang mereka juga enggan gitu untuk ikut serta dalam pilkada. Nah, ini kan sangat sayang ya, karena kita merasa bahwa momen pilkada ini sebenarnya momen yang baik buat semua orang, termasuk bagi kelompok rentan itu sendiri. Ketika misalnya mereka terlibat, artinya orang-orang mulai aware, mulai melihat itu bahwa keberadaan mereka ada. Nah, jadi itu juga yang membuat kita mengeluarkan kertas kebijakan gitu ya, untuk memastikan bahwa suara-suara yang selama ini sudah kita kumpulkan masuk gitu di dalam entah itu proses pilkada, entah itu nanti ketika kepala daerahnya sudah terpilih, termasuk kita juga punya harapan besar sebenarnya, inginnya bahwa balon nanti bakal calon yang akan mengikuti kontestasi pilkada gubernur di level gubernur juga bisa memasukkan isu kelompok rentan itu di dalam visi misinya mereka gitu ya. Dan ini juga sejalan dengan dokumen teknokratik nanti, karena kita berharap bahwa isu kelompok rentan ini tadi seperti disampaikan Kak Erlin tidak hanya dilihat pada masyarakat disabilitas maupun miskin ekstrim, tapi juga dilihat dalam berbagai lapisan kerentanan yang ada. Karena kan bicara soal kerentanan ini sangat berpengaruh berdasarkan lapisan identitas yang dimiliki oleh setiap orang. Mungkin itu Pak. Ya. Menurut Ibu Erlina sendiri ini bagaimana tentang isu diskriminasi terhadap kelompok rentan? Ya, itu yang sebenarnya kita juga tidak kita bilang tadi sama seperti bahwa hasil diskusi. Jadi seperti kemarin itu ada seperti teman-teman dari kelompok minoritas itu bahkan menyampaikan kenapa ya setiap pemilu, misalnya yang menanya ke kita, setiap pemilu atau pilkada itu kita kadang-kadang ketika sosialisasi yang dilakukan oleh pihak apakah KIP atau Bawaslu dan sebagainya, mereka jarang sekali diundang misalnya atau diajak terlibat dalam, selalu yang diprioritaskan tuh kelompok mayoritas. Nah, padahal kami juga suara kami diminta seperti itu. Itu kan bagian dari diskriminasi, dan tentunya itu sebenarnya kalau kita bilang kalau secara fisik, kalau secara hidup mereka memang bukan rentan, tapi ketika perlakuan itu terjadi maka mereka jadi kelompok rentan akhirnya, dan itu malah terabaikan seperti itu. Belum lagi kayak misalnya kayak kemarin itu juga ada kayak misalnya perempuan kepala keluarga. Nah, itu kan juga jarang sekali dilibatkan dalam event-event yang
dianggap seharusnya mereka bisa ngambil peran ketika pilkada dan sebagainya, tapi ini juga nggak terlibat, dan bahkan mereka terkadang cenderung tidak dimintai pendapat misalnya ketika ada diskusi-diskusi seperti itu. Dan banyak sekali akhirnya yang informasi-informasi yang seharusnya juga seperti yang calon, ya kita bilang calon gubernur nantinya, harapannya siapapun yang memimpin kita nanti itu kan informasi seandainya mereka terlibat semua itu banyak sekali wawasan atau informasi-informasi yang mungkin bisa menjadi acuan atau menjadi program untuk visi misi beliau ke depan, yang sehingga itu bisa membangun Aceh harapannya menjadi lebih baik gitu dengan banyaknya informasi. Tapi selama ini kan yang kita lihat yang sudah kan sebenarnya isunya itu saja, tapi makanya kenapa akhirnya kita muncul ini koalisi aspirasi ini muncul, karena itu tadi melihat bahwa banyak isu kaum marginal itu sering tidak terangkat, dan ini maka mungkin inilah yang awal sekali kita mencoba untuk bawa bareng-bareng untuk kembali menyuarakan ini. Kita melihat ya seperti kita bilang Pak, kita ingin adanya perubahan untuk Aceh tentunya gitu. Tapi Pak, saya juga melihat bahwa tadi sudah sempat dimention oleh Kak Erlin bahwa memang banyak masyarakat marginal itu yang nggak tahu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pemilu ini kayak gitu. Mereka bahkan ada yang nggak tahu kapan pemilu dilakukan. Nah, mungkin ini juga jadi ruang gitu buat kita gitu ya untuk melakukan sosialisasi kepada mereka sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bagi teman-teman tuli kan otomatis butuh juru bahasa isyarat, nah dan lain-lain. Nah, ini yang ingin kita pastikan bahwa semua masyarakat itu tidak memilih berdasarkan ketidakpengetahuan, tapi kita pengen ada yang namanya pemilih cerdas. Mereka memilih karena mereka tahu. Nah, otomatis bagaimana caranya mereka tahu? Mereka harus terlibat dalam proses sosialisasi itu. Jadi koalisi aspirasi ini tidak hanya fokus memberikan kertas kebijakan kepada balon ataupun KIP sendiri, KIP, tapi kita juga ingin mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa keterlibatan mereka dalam proses pilkada nanti itu penting sekali, termasuk bagaimana kemudian mendorong kelompok marginal ini hadir saat pilkada berlangsung gitu Pak. Ke Ketua KIP Aceh Bapak Saiful, ini bagaimana pandangan Ketua KIP Aceh ya terhadap kelompok rentan dan isu diskriminasi menjelang pilkada 2024? Baik, terima kasih Pak Endra, terima kasih Adinda Bayu dan Bu Erling. Selamat datang di KIP Aceh. Pada intinya KIP Aceh ini merupakan salah satu penyelenggara negara yang membidangi pemilihan. Nah, tentu partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan, tidak terkecuali dari kaum disabilitas dan kaum marginal. Nah, kita melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada 2024. Dan karena kenapa? Kaum disabilitas, kaum marginal mempunyai hak yang sama dengan masyarakat biasa yang normal. Jadi tentu kami dalam melaksanakan pilkada kali ini berbasis dan aksesibilitas terhadap kaum marginal. Salah satu aksesibilitas yang kami laksanakan itu yaitu mempermudah akses dari kaum disabilitas ini untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi kami di TPS nanti akan ada akses khusus. Jadi untuk mempermudah kayak menjalankan kursi roda itu salah satu. Yang kedua dalam penggunaan suara. Jadi untuk kaum tunanetra itu kita juga menyediakan surat suara khusus. Artinya ya untuk kaum disabilitas ini ya kita sangat perhati sekali, sangat utamakan sekali, karena itu tadi, karena kaum disabilitas ini juga mempunyai hak yang sama bagi pembangunan Aceh ke depan. Kita juga berharap ke depan partisipasi dari koalisi Ujuham ini, koalisi ini ya sangat dibutuhkan bagi kami agar apa yang kami sosialisasikan, apa yang kami sampaikan kepada teman-teman disabilitas itu tersampaikan. Dan kami juga sedikit mengalami kendala
ketika kami melakukan sosialisasi itu kami membutuhkan tenaga. Artinya seperti tadi juru bicara. Jadi dari kalau tunanetra itu harus ada apa namanya pendampingnya. Nah ini di Aceh kan sangat minim ini, sangat minim yang juru bicara tadi. Dan mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan Bayu ya kita terus bersinergi agar pilkada di Aceh ini berjalan aman, adil dan demokratis. Inklusif tentunya. Inklusif. Betul, Ya. Terima kasih Ketua yang telah memberikan pandangan bagaimana KIP Aceh dalam memberikan akses kepada pemilih kelompok rentan baik pada di hari pungut dan hitung dan juga terhadap tahapan. Namun yang menjadi kendala adalah dalam menyampaikan sosialisasi setiap tahapan kepada kelompok rentan ini. Jadi KIP Aceh juga mengupayakan, misalnya kemarin kita bekerja sama dengan Koalisi Aspirasi Aceh dalam menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok rentan.